Oke, kita sudah bergabung bersama kedua narasumber. Sudah ada Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP, dan juga Ges Khalifa, barisan pendukung Anies Baswedan. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Oke. Bang Ges sudah terdengar suaranya, Bang Gilbert sudah dengar suaranya. Saya ingin ke Bang Gilbert terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Bang Gilbert, kami mengundang Anda pagi ini karena kita ketahui rekan Anda Ruhut Sitompul yang mengupload meme ini begitu, yang kemudian berujung kepada pelaporan ya, Bang Gilbert. Komentar Anda, tanggapan Anda, rekan Anda mengupload, ada laporan juga kepada pihak kepolisian. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Saya pikir apa yang dilakukan adalah sesuatu yang bersifat individu ya, tidak ada urusannya dengan yang lain, saya kira. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya medsos itu kadang riuh di medsos, tetapi kita sendiri tidak melihat ada apa-apa di lapangan. Sehingga kalau kemudian itu riuh di medsos, ya mungkin di medsos. Lalu apakah itu sesuatu yang melanggar? Ya, saya membaca di media apa yang dilaporkan itu melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE. Sementara kalau kita melihat, kan sudah ada peraturan atau SKB antara Menteri Informasi, Kapolri, dan Jaksa Agung mengenai pemahaman pasal 2728 itu. Dan saya tidak tahu apa kemudian yang dilanggar, apakah kotekan yang dilanggar atau baju Papuanya, apa yang dilanggar. Saya juga nggak ngerti di dalam laporan mereka. Hanya mereka sebutkan pasal 28 yang mananya begitu. Saya juga masih mendalami masalah inilah karena saya tidak mengerti. Tapi di dalam pasal 2728 itu penafsirannya mungkin kita mesti baca di SKB itu. Itu dulu sementara. Oke, tapi kan dari uploadan Bang Ruhut ini banyak yang kemudian mungkin ramai ya di media sosial, ya ada hujatan di situ, ada mempertanyakan kenapa mengupload itu begitu. Artinya banyak arahnya yang memang menyayangkan begitu, Bang Gilbert. Menyayangkan ya sah-sah saja, itu kan pendapat pribadi. Tetapi kalau kita melihat apakah itu kemudian harus dilaporkan ke kepolisian, saya juga tidak mengerti apa dasarnya. Karena dulu pun Presiden Jokowi udah jadi presiden, dia bikin hidungnya panjang dan kemudian dia tulis berbohong. Biasa-biasa aja. Lalu kemudian Presiden Jokowi dibikin meme juga itu, menyusu pakai dot digendong oleh Mega. Biasa-biasa aja kita. Jadi yang namanya, saya melihat meme, karena ditanya begini, saya melihat meme yang di posting itu malah terlalu gagah itu Bung Anies di situ, terlalu kekar. Pada dasarnya kan beliau bukan orang yang kekar begitu, jadi gagah, keren. Ya kalau pakai koteka ya kan orang Papua memang pakai koteka. Masa pakai celana panjang? Aneh Papua pakai celana panjang. Oke, Bang G, kalau Bang G ini kan melihat kayaknya Pak Anies dan para pendukungnya nampak adem ayem aja ya, nggak ada penyerangan balik atau pelaporan. Gimana responnya nih Bang melihat adanya postingan di Twitter oleh Ruhut Sitompul? Sebenarnya bukan tidak merespon, bukan tidak apa ya. Kita seperti berada dalam alam yang tadinya kita marah awal-awal ya dulu-dulu. Terus menganggap biasa, lalu menjadi hukum konvensi bahwa perlakukanlah Anies dengan apa saja, dengan sebiadab-biadabnya, maka Anda tidak akan dihukum. Itu menjadi kepercayaan di kita sekarang bahwa memperlakukan Anies sebagai apapun, dengan cara apapun, bahkan yang paling biadab sekalipun, itu akan aman. Jadi bahwa kita tidak merespon, tidak apa, kita sudah berada di dalam alam pikiran yang sampai seperti itu terkait dalam konteks Apakah Anda Anies. sudah hilang kepercayaan terhadap hukum di tanah air kita, Bang Ges? Sudah fatalistik dalam konteks Anies. Kenapa seperti itu? Apakah bukan hanya 1-2 kali saja seperti ini? Ya karena kan sudah diperlakukan dari awal pertama dia dilantik sampai hari ini, bahkan dari sejak zaman pilkada. Kan tidak ada satupun yang diproses hukum kan. Bang, tapi mendukung nggak pelaporan terhadap Ruhut Sitompul? Perlakuan Ruhut Sitompul seperti ini kan bukan yang pertama. Sudah yang kesekian kalinya
Bahkan kalau Anda ingat di tahun 2009 saat Pilpres di masa SBY, dia melakukan sampai meminta maaf atas pernyataannya dia terhadap etnis Arab. Kalau Anda ingat di 2009 pada saat dia diskusi dengan Fuad Bawazir. Ya. Jadi ini udah yang kesekian kalinya gitu, bukan baru kalau Ruhut semacam ini. Tetapi ini bukan hanya Ruhut, banyak lagi yang lainnya. Dan kita menganggapnya bahwa menjadi, walaupun tidak baik ya, menjadi kewajaran, menjadi normal, menjadi sesuatu yang kalau Anda bisa mau melakukan apapun sebebas-bebasnya, maka hinakan Anies, maka nistalah Anies, Anda tidak akan memiliki masalah. Cuma kebetulan Ruhut ini menggunakan pakaian koteka. Coba kalau menghinakan Anies dengan cara lain, bukan maksudnya menggunakan ini pakai etnis Papua ya. Kalau pakai cara yang lain, Ruhut nggak akan ada masalah, gitu. Nggak ada yang laporin juga. Apakah mungkin sikap Bang Ges Khalifah seperti ini juga sebagai bentuk kesadaran juga, sebagaimana tadi Bang Gilbert juga menyatakan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi juga banyak memang beredar gitu. Tidaklah. Batasan hukum itu adalah etika. Kalau di dalam demokrasi etika semua dilanggar, ya jadi apa republik ini? Kita hanya hasilnya cuma saling menista aja. Banyak kok yang melakukan segala sesuatu terhadap yang di luar Anies ya, yang ditangkap tuh banyak. Jadi yang tertawa dengan gambar Anies seperti ini adalah orang yang tidak beretika menurut Anda? Tidak punya sensitivitas, membiarkan segala sesuatu berjalan dengan mekanisme yang tidak beradab, tidak berbudaya, dan menilai bahwa ya memang pandangan-pandangan seperti itu akan diwajarkan apabila terkait Anies. Sebenarnya itu. Tapi kalau kepada di luar Anies, langsung laporkan, hukum, tangkap, akan seperti itu. Tapi kalau Anies, ya sudah menjadi biasa. Tapi nilai positifnya adalah bahwa Anda boleh menjanji apapun kepada Anies Baswedan, maka kita masih melihat bahwa demokrasi masih tegak di Republik ini. Ya, oke. Bang Gia, nanti mungkin boleh dijawab setelah jeda berikut. Ruhut Sitompul sendiri juga masih mempertanyakan apakah ini memang editan atau foto real gitu. Tapi keaslian foto aja belum pasti, sudah diupload di media sosial, ditambahkan dengan caption menjadi viral begitu Bang. Nanti ditanggapi ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan lagi. Saya mau ke Bang Gilbert. Bang Gilbert, kalau melihat ini kan Bang Ruhut sendiri menyatakan bahwa belum tahu kebenaran dari foto tersebut diedit atau enggak. Jadi maksudnya Bang Ruhut itu tidak tahu apa yang diupload begitu? Iya, betul. Bukannya ada istilah saring dulu sebelum share gitu? Nah kemudian nggak tahu kebenarannya, kemudian diupload jadi viral, bahkan kita tahu ada hashtag Ruhut langgar UU ITE. Ini jadi trending Bang di Twitter. Ya, saya kira kita mesti melihat apa yang dipersoalkan. Kalau melihat apa yang Anda sampaikan sekarang, yang dipersoalkan sebenarnya undang-undang hak cipta dari pemilik foto itu, atau hal yang mana yang undang-undang ITE-nya yang dilanggar. Karena kalau kita melihat di undang-undang ITE itu, yang berhubungan kan pasal 27-28 saja yang selalu dipakai. Dan kemudian pasal 27-28 pun seperti tadi saya katakan, sudah diberikan panduan untuk interpretasi berdasarkan SKB yang tadi itu, Menteri Informasi, Jaksa Agung, Kapolri. Kalau dikatakan kemudian berbeda perlakuan, saya tidak melihat ada sesuatu yang aneh dari pernyataan, dari pemikiran yang sempit begini. Karena dulu juga, waktu ada ibu-ibu bersuara, kemudian dijebloskan ke penjara. Lalu kemudian ini juga orang mengatakan bahwa hukum itu berlaku pada orang-orang tertentu saja. Jadi, sudut pandang yang sempit begini ya akan membuat hukum itu seakan-akan yang benar adalah pendapat pribadi. Makanya kemudian 10 ahli hukum 11 pendapatnya, apalagi orang awam begitu. Jadi ya silakan aja, namanya interpretasi sah-sah saja, seenaknya sendiri. Bahwa kemudian yang berlaku keputusan hakim ya itu yang mesti kita terima, ya hukum ya begitu. Jangan kemudian seakan-akan kita yang paling benar begitu. Nah soal apakah kemudian ini melanggar, ya silahkan aja nanti hakim menentukan. Karena kita belum tahu ya. Saya kira sih kalau melihat apa yang tercantum di Undang-Undang ITE itu, saya tidak tahu apa yang dilanggar, makanya saya bingung, saya tidak mau berpendapat terlalu jauh begitu.
Oke, baik. Bang Ges, pemikiran sempit Bang, kata Bang Gilbert, Bang Ges. Ya kan selalu begitu ya, pemikiran sempit, tidak open minded. Ada tidak satu saja orang yang menghinakan Anies, memfitnah dia, mendapat tindakan pidana? Nggak ada. Sejak dia jadi gubernur sampai hari ini tidak ada satupun. Jadi itu bukan pemikiran sempit, itu adalah fakta yang paling faktual bahwa apabila Anda ingin bebas sebebas-bebasnya dalam menghinakan orang lain, maka hinakanlah Anies Baswedan. Apabila Anda ingin menyiksa seorang pejabat, maka nista Anies Baswedan, maka Anda akan aman. Itu sudah menjadi pemahaman di antara kita semua bahwa apapun yang dilakukan terhadap Anies Baswedan kita harus menerima karena faktual itulah yang terjadi selama ini. Tidak ada satupun laporan terkait Anies yang diproses. Nanti kalau didengar oleh Bang Gilbert justru malah nanti hari ini sudah mikir lagi nanti ini apalagi yang mau dilakukan. Bahaya nggak sih pernyataan itu Bang Ges? Saya kira kita mesti melihat apa yang difitnah. Kalau dikatakan difitnah, kasih bukti mana yang difitnah. Jangan saya melihat kesan ini justru playing victim. Oke, saya jawab langsung Bang Gilbert ya. Bang Gilbert ya, saya jawab langsung ya. Saya jawab langsung. Hoak terhadap ambulan DKI, bawa batu, itu dilakukan oleh Ade Armando. Hoak kurang jelas, ambulan DKI membawa batu. Itu dilakukan oleh Ade Armando, hoaxnya. Nggak pernah bermasalah. Ya, itu kan ambulans DKI, bukan ambulans yang Anies kan. Dijadikan muka joker, tidak bermasalah. Lalu, iya, itu kan banjir yang tidak terjadi di rumah sakit di Pulau Mas dilakukan oleh buzzer lainnya. Saya nggak mau sebut kalau buzzer lainnya itu namanya, karena saya gede mengangkat namanya di forum ini. Banyak sekali, ada ribuan, dan itu tidak pernah problem. Jadi kita, para orang-orang yang berada di dekat Anies, sudah menjadi kepercayaan di kita semua bahwa orang boleh melakukan apapun terhadap Anies Baswedan. Saya kira ini mesti diluruskan ya. Saya kira mesti diluruskan ini. Buzzer itu kan bekerja buat mereka, tetapi di sisi di sini juga banyak sekali isu yang beredar, hoax yang beredar, yang mengatakan macam-macam. Apakah semua mesti ditanggapi? Kan itu kan adanya di medsos, di dunia nyata belum tentu. Kalau dikatakan ambulans, ya itu kan bukan menyerang Anies, itu kan menyerang ambulans ya begitu. Kalau dikatakan banjir ya menyerang Anies. Jadi kalau mau membuat semua diarahkan ke Anies, artinya kita hanya sebuah framing agar kesannya playing victim begitu. Ya playing victim itu udah lewat lah zamannya SBY. Nah, inilah yang saya katakan, ini udah kalau dari terlalu, kita yang mengatakan maka kita playing victim. Jadi dia katakan, Bang Gilbert pun termasuk boleh berkata apa saja terhadap Anies. Iya, kita juga berpendapat masing-masing begitu. Ya apapun yang terjadi masyarakat menilai, karena di sisi sini pun buzzernya luar biasa banyak dan kasar-kasar betul. Termasuk yang tadi saya katakan melihat hukum dari segi masing-masing. Sementara wanita yang bersuara masuk penjara, hak ajasinya untuk yang dijamin undang-undang aja hilang. Lalu apa yang mau dikatakan? Kalau kita sebagai orang yang demikian melihat juga merasa bahwa hukum berlaku tidak adil. Ya, silahkan aja kita masing-masing berpendapat. Tetapi kita harus tahu ada peraturan, ada undang-undang, ada aparat yang memegang kekuasaan. Bukan kita yang berkata yang benar. Begitu. Dan itu dijamin secara undang-undang. Saya boleh Bang Gilbert, saya membaca. Silakan Bang Ges. Silakan Bang Ges. Ini bicara di medsos. Ini yang melakukannya adalah seorang pengacara, pengerti hukum bernama Ruhut Sitompul, yang jauh pemahamannya lebih luas dari sekedar para pemilik akun di medsos. Hukum itu selain pasal-pasal ada hal yang jauh lebih tinggi, etik. Itu yang saya katakan tadi. Pak Jokowi sebagai presiden aja diperlakukan begitu, lalu kemudian masuk penjara yang melakukannya.
tidak Anda bela Pak Jokowi, kenapa kalau Anies Anda bela? Sekarang yang Anda bela Masuk penjara, individu dia bela. atau kemudian keadilan. Siapapun yang melakukan Tidak itu dia ada. bela. Orang yang diperhinakan. Mana waktu Pak Jokowi dibikin minum susu pakai dot di gondong Bu Mega, saya tidak melihat Anda mengeluarkan pernyataan apa-apa. Jadi ini Anda membela Anies atau membela peraturan. Baik, abang-abang, nampaknya hal-hal semacam itu ngomongnya saya mungkin sangat bisa satu-satu menentang. kali ya, biar pemirsa juga bisa mendengar. Silakan Bang Gilbert. Jadi jangan mengambil kesimpulan karena Saya dulu ngomong, saya dulu. bahwa dia tidak membela. Semua orang yang diperlakukan seperti itu pasti dia bela, siapapun. Yang Gilbert Oke. yang mana Oke. nih? Oke, saya pikir Ya, kita mesti bersikap adil ya. Kalau kemudian mau membela individu ya silakan biar masyarakat melihat. Tapi kalau mau membela yang namanya peraturan ya kita bela secara objektif. Kalau dikatakan ini hanya Bang Gilbert. terjadi pada Bung Anies, ya tidak juga. Presiden Jokowi Bang sebagai Gilbert, presiden juga saya sepakat dibikin dengan begitu, kalimat ya. Abang tadi yang mengatakan ini harus menjunjung tinggi keadilan ya. Tapi kalau membaca komentar mereka yang mengomentari postingan Bang Ruhut ini beberapa di antara kalimatnya seperti ini. Menghina baju adat Papua katanya. Nah, ini buat bahan lelucon. Ini ada juga yang berkomentar harus ditindak nih. Orang bilang tentang daerah Kalimantan saja di penjara. Ini orang mengangitkan Papua juga harus diproses dan sama statusnya sebagai warga negara. Tidak dibeda-bedakan. Komentar Anda Bang Gilbert? Pasal mana yang dilanggar? Karena kita tidak bisa mengatakan seseorang itu bersalah atas dasar pendapat pribadi atau analogi. Analogi itu sangat dilarang dalam hukum pidana. Dan kemudian Oke, kalau jelas misalnya pasal yang ditanyakan dilanggar. seperti itu oleh Bang Gilbert, karena ada saya bacakan statement yang sedikit sangat captionnya keras. Bang Gilbert. Saya bacakan captionnya itu dari Bang Ruhut tuh gini, hahaha kata orang Betawi usahe ngeri kali, sip deh gitu loh kurang lebih. Ya itu tanya sendiri ke Pak Ruhut, tetapi saya mau mengatakan harus jelas pasal yang dilanggar, karena kalau tidak akan banyak korban kalau Anda memperlakukan hukum atas paham Anda sendiri. Dijelas sekali di dalam pasal 1 dikatakan nullum delictum, nulla poena, sine previa legi punali. Jadi tidak ada orang yang bisa dihukum tanpa ada pasal yang dilanggar. Itu pasal 1 KUHP. Dan kalau kemudian nullum delictum itu Anda mau bikin menjadi nullum delictum sendiri, ya saya juga masuk penjara Anda bikin kalau Anda tidak suka sama saya. Terakhir singkat ke Bang Geis, silakan Bang. Ya, saya kira diskusi semacam itu menjadi tidak objektif ya ketika bicara tentang Anies menjadi flying victim. Tapi ada fakta namanya Edi Mulyadi menyatakan Kalimantan tempat jin buang anak, padahal itu adalah budaya di kalimat-kalimat frase yang sering dinyatakan di Jakarta ini. Bela Pak Jokowi dulu dong. Bela Pak Jokowi kan Pak Jokowi duluan Bang di Gilbert, kita flying kasih victim. kesempatan untuk Bang Geis dulu Bang. Ya, yang menghinakan Pak Jokowi juga banyak yang dihukum Pak Gilbert. Jadi Siapa kalau yang yang itu mah dihukum? udah Nggak udah ada yang fakta dihukum. lah. Bahkan yang menghina Risma pun ibu-ibu sempat dibawa ke polisi dulu kok. Yang di Nah, Bogor itu kan kasar sekali. Ya silakanlah Anda berpendapat. Iya, Masyarakat tahu katanya kok. untuk Risma, untuk Kita yang lain-lain waktunya nggak kasar banyak. sekali. Tapi kalau untuk Anies tidak kasar. Makanya saya katakan Oke. dari awal, Oke. perlakukanlah Anies seperti apa yang kalian mau. Karena itu tidak Baik. akan mendapatkan sanksi apapun. Saya kira Oke, baik. itu sudah fakta yang diterima oleh Nampaknya publik, abang-abang oleh kita ini semua. harus tabayun begitu ya. Saling ketemu ngopi dulu biar Ya. lebih tenang gitu ya Bang. Bang Geis Kopi Khalifa Jantar, ya. dan juga Bang Gilbert Simanjuntak. Ya, kopi Mari Jantar. kita ngopi bersama pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Terima kasih, Bang loh. Gilbert, Bang Ya. Geis untuk waktunya. Salam sehat Sama-sama. selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.